dan kepada Bukan cek kerja dulu kepada semua ini. Sebelum ibu memulai pelajaran pada hari ini, ibu akan mengajak kalian bekerja terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi. Semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Baik, Minggu kemarin kita belajar mengenai sejarah Pancasila, yaitu Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. baik, benar sekali. Kemarin minggu kemarin kita belajar mengenai sejarah Pancasila. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Ini ada tujuan pembelajaran, yaitu tadi ini mampu menganalisis arti dan makna nilai-nilai Pancasila dengan baik, menayangkan menguasai. Yang kedua, pesan ini mampu menunjukkan sikap berpikir kritis, kerjasama, toleransi, menghargai dan tanggung jawab dalam memecahkan masalah sosial di kehidupan masyarakat dengan baik melalui diskusi kelompok. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Panca ini memiliki arti yaitu 5, sedangkan sila memiliki arti dasar, yang artinya adalah Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, ini ada lambang-lambang Pancasila. Yang pertama ada lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai, kemanusiaan yang ada dalam beradab. Yang ketiga itu pohon beringin, kesatuan Indonesia. Yang keempat kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Yang kelima ada pari dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila Pancasila ini, apakah ada yang bisa memberi contoh sederhana perilaku kalian di rumah atau di sekolah yang menunjukkan penerapan salah satu sila Pancasila? Berkepin, silakan. yaitu sila pertama Bu, doa sebelum dan sesudah belajar dan menghormati teman yang berbeda agama saat beribadah Bu. Benar sekali Kelvin. Ada yang ingin berpendapat lagi? Kepada Elsa dipersilakan. Sebagai pelaku kemanusiaan dalam keadaan, yaitu membantu teman yang kesulitan melalui pelajaran. Berkata lainnya itu bersikap sopan kepada guru, orang tua dan yang lain. Silakan sekalian. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ini ada contoh penerapannya. Yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna untuk senantiasa menghormati agama dan keyakinan masing-masing, menghargai keberagaman agama serta menjalankan ibadah sesuai agama yang
Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung makna untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keragaman budaya Indonesia serta mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya yaitu mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta mampu menghargai keputusan bersama. Contoh penerapannya yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan di lingkungan sekitar. Yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung makna untuk senantiasa membantu sesama yang membutuhkan, serta menentang ketidakadilan sosial. Contoh penerapannya yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan membantu sesama yang kurang mampu di lingkungan sekitar. Di sini apakah sudah melakukan kegiatan ini seperti galang dana? Sampai di sini apakah materi yang ibu sampaikan bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya ibu akan memberikan LKPD. Minta tolong untuk dibagi dua kelompok besar. Dari Sarah, dari Erika, kelompok satu, kelompok dua. Nanti di LKPD ini ada kasus yang harus kalian pisahkan. Ada soal yang harus kalian jawab. Bisa ditanyakan kepada ibu ya. Ibu boleh waktu kalian 3 menit cukup? Cukup, Bu. Apakah ada kesulitan? Kelompok dua? Bisa. Kelompok satu? Tidak, Bu. Kalau sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semuanya, perwakilan dari masing-masing kelompok maju depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Mengenai soalnya itu kaitan kebiasaan warga membuang sampah ke sungai dengan terjadinya banjir dan masalah kesehatan di desa Madujaya. Serta jelaskan faktor-faktor yang membuat ke sungai adalah tindakan tersebut dan dampaknya. Menurut kami, kebiasaan warga membuang sampah ke sungai membuat aliran air tersumbat sehingga saat hujan deras air tidak dapat mengalir ke lantai dan akhirnya meluap menjadi banjir yang merusak rumah serta lahan pertanian. Sampah juga menyebabkan pencemaran air karena mengandung bakteri, limbah organik dan bahan kimia yang memicu penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan infeksi kulit. Hubungan seperti ini semakin kuat karena tidak tersedianya tempat pembuangan sementara, lemahnya pengawasan dan aturan desa, serta tidaknya kesadaran warga terhadap dampak lingkungan. Tentunya kebiasaan bahwa membuang sampah ke sungai adalah tindakan yang wajar karena banyak orang lain yang melakukannya. Terima kasih. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami siswa mengapa ajakan gotong royong dari pemerintah desa tidak efektif dalam mengatasi pencemaran sungai termasuk faktor sosial, ekonomi, dan struktural yang menghambat partisipasi masyarakat serta ajakan gotong royong tidak efektif karena sebagian warga merasa sibuk bekerja dan enggan terlibat, sementara yang lain tidak bertanggung jawab atas sampah yang ada di sungai. Secara sosial,
Ormas kebersihan desa belum kuat sehingga fasilitas secara ekonomi. Warga desa memprioritaskan pekerjaan harian daripada kegiatan lingkungan tanpa manfaat langsung. Bagaimana teman-teman kalian ini, apakah sudah benar semua? Benar. Baik, jika sudah benar, Ibu akan memberikan kalian bebas dan dari kewajiban. Silakan duduk kembali. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Pada Elsa. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Dan kasus pencemaran sungai di Desa Mojojaya menunjukkan bahwa ketika nilai gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab bersama diabaikan, muncul masalah seperti banjir, pencemaran, dan penyakit. Karena itu, pengembangan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih. Ibu akan mendapatkan titik kesimpulannya, yaitu Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila mengandung nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati dan menghargai keberagaman agama, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah dalam berdemokrasi, hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan mengamalkan nilai tersebut, masyarakat dapat hidup rukun, adil, dan harmonis demi tercapainya kehidupan bangsa yang lebih baik. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk evaluasi, Ibu akan kirimkan ke WA group saja ya. Ini kembali ke tempat Ibu. Boleh kepada ketua kelas, Selamat kawan, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Sudah selesai.